Memang ruwet, memang tidak gampang menggambar, melihat sejarah dengan komplikasi dan labirin masalah yang luar biasa. Ini agak, jawabnya agak sedikit berbahasa Indonesia, agak tertib ya. Tapi saya sangat yakin dengan yang akan terjadi. Memang kita harus sabar kepada amhilhum ruwaida. Sampean ngerti ayat itu ya? Innahum yakiduna kaida fa'akidu kaida. Mereka memperdaya kalian. Mereka sangat melakukan penipuan-penipuan tadi ya. Siap membohongi dan seterusnya. Tapi jangan lupa Allah itu maha penipu daya. Wa akidu kaida. Aku juga maha penipu daya. Terus Allah menyatakan famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Biarkan orang-orang yang khianat kepada kesucianku dan kesucian rakyat ini melampiaskan sampai batas waktu tertentu. Susahnya memang kita tidak tahu batas waktu tertentu itu seberapa lama. Tapi dengan melihat lahirnya generasi muda kayak Anda, saya melihat Indonesia tidak lama lagi akan bangkit. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ada hal-hal yang menyangkut ini sudah kami omongkan tadi, tapi malam ini belum dulu, kita tidak usah kita perdalam dulu, tapi sudah saya paparkan kunci-kuncinya. Tapi intinya adalah bahwa kalau ibadah muamalah tidak ada masalah. Anak muda seusia-usia Anda itu di mana-mana di seluruh Indonesia itu memiliki kemurnian aspirasi seperti itu, dan itu membuat saya tidak putus asa dengan Indonesia. Memang ruwet, memang tidak gampang menggambar, melihat sejarah dengan komplikasi dan labirin masalah yang luar biasa. Ini agak, jawabnya agak sedikit berbahasa Indonesia, agak tertib ya. Tapi saya sangat yakin dengan yang akan terjadi. Memang kita harus sabar kepada amhilhum ruwaida. Sampean ngerti ayat itu ya? Innahum yakiduna kaida fa'akidu kaida. Mereka memperdaya kalian. Mereka sangat melakukan penipuan-penipuan tadi ya. Siap membohongi dan seterusnya. Tapi jangan lupa Allah itu maha penipu daya. Wa akidu kaida. Aku juga maha penipu daya. Terus Allah menyatakan famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Biarkan orang-orang yang khianat kepada kesucianku dan kesucian rakyat ini melampiaskan sampai batas waktu tertentu. Susahnya memang kita tidak tahu batas waktu tertentu itu seberapa lama. Tapi dengan melihat lahirnya generasi muda kayak Anda, saya melihat Indonesia tidak lama lagi akan bangkit. Ini boleh didatangi orang yang agak belum oke atau hanya boleh didatangi oleh yang sudah alim-alim? Siapa yang jawab? Siapa? Monggo. Fadal. Gimana? Gini, ini saya itu berpendapat gini, Ustadz. Kalau bisa pengajian itu semua orang berani datang. Nggak hanya orang yang sudah santri-santri, sudah rajin-rajin sholatnya. Semua orang berani datang. Itu lebih bagus atau pengajian yang lebih bagus itu yang didatangi orang yang sudah baik-baik? Tidak, yang pertama. Yang pertama. Ya. Ilan Nur. Jadi kalau sudah orang yang sudah nur, ngapain lagi pengajian? Kan gitu. Justru pengajian yang bagus adalah kalau yang datang ada yang pakai, pokoknya yang macam-macam, semua orang. Sejelek apapun kita persilakan datang, gitu kan? Harap tahu Rasulullah dulu ketika mulai berdakwah ada orang Islam enggak? Istrinya pun belum. Jadi kalau pengajian itu, kalau dakwah itu hanya didatangi, bolehnya hanya oleh orang yang sudah alim-alim, Rasulullah tidak akan pernah bikin pengajian, karena waktu itu tidak seorang pun yang masuk Islam. Jadi mudah-mudahan pengajian ini benar-benar dharma bangsa. Semua bangsa Indonesia boleh datang ke sini. Kalau ada yang Kristen boleh enggak? Boleh. Enggak punya agama boleh? Boleh semua.
Yang penting kita mencari kebenaran bersama-sama, mencari kejujuran, bersikap datang dengan sikap yang suci hatinya, tidak punya niat jahat, mau belajar bareng-bareng, membuat aman satu sama lain. Berarti Anda semua sudah mukmin kalau Anda sudah aman satu sama lain, gitu ya Ustaz ya. Oleh karena itu saya ingin nanti kita akhiri dengan lagu yang Islam-Islam banget dalam tanda petik, atau yang kebangsaan lagunya. Yang kebangsaan. Bener, yang kebangsaan ya. Dan saya nggak akan tanya Anda ini orang baik atau buruk, karena setiap orang harus melihat dirinya masih buruk, betul enggak? Termasuk saya. Boleh nggak saya di sini merasa lebih baik dari Anda? Kan nggak boleh. Kan begitu kan seharusnya. Jadi enggak kok terus saya datang Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudara, kalau engkau, wah itu kan, koyok nabi-nabi yo gitu loh. Mbok sudah bersahabat saja, ketawa-ketawa, asal saling mencari kebaikan, gitu ya maksud saya ya. Serem sekali-sekali enggak apa-apa, asal bareng-bareng gitu loh. Nangis bareng, ketawa bareng, enggak usah terus Allah, Masya Allah. Masya Allah. Ayo. Nah. Iya, ngono, iya, gitu. Ngerti maksud saya teman-teman sekalian ya. Jadi mudah-mudahan pengajian ini benar-benar Dharma Bangsa. Kenapa kok namanya Dharma Bangsa? Why? Why do you love me ya? Why? Soalnya kata Dharma Bangsa itu bagus banget. Itu masalahnya. Dharma itu artinya sedekah. Orang hidup itu ditentukan oleh dharmanya. Serve others. Semakin banyak kita melayani yang lain, semakin tinggi derajat kita. Maka pilihannya dharma, bukan zakat tapi sedekah. Dharma kan sedekah. Kalau sedekah kan inisiatif sendiri. Kalau zakat kan disuruh. Hebat mana? Hebat sedekah. Maka kenduri itu sangat baik. Selamatan. Sangat baik kalau niatnya untuk bersyukur sama Allah, betul enggak? Kan gitu. Nah, jadi nanti kita akhiri dengan lagu Medley Nusantara bersama-sama kita. Nah, sebelum kita akhiri mungkin dari beliau, dari pimpinan Dharma Bangsa, dari ini beliau dulu dosen, sampai sekarang dulu ketemu beliau pertama di Cempaka Putih. Saya diundang oleh Yarsis, waktu itu saya agak berkuasa di Indonesia karena seluruh pasukan waktu itu mengacu ke saya di zaman reformasi. Saya bisa nurunin ini, naikin itu, saya bisa jaga ini, jaga itu. Waktu itu saya tinggal di Kelapa Gading, sehingga Kelapa Gading kan kota Cina. Seharusnya dihancurkan oleh massa sebagaimana di Glodok, tapi Kelapa Gading kan aman. Sampai akhirnya setelah reformasi Cina-Cina ngumpul, selamatan ngundang saya, terima kasih ke saya karena kalau nggak ada Cak Nun di Kelapa Gading hancur lebur Kelapa Gading. Kata mereka, saya kaget sendiri ya toh gitu. Padahal ya saya nggak merasa melindungi apa-apa, ya karena memang orang nggak jarah ke sana. Yang dijarah cuma di Glodok sama Jakarta Tengah, Jakarta Kota aja. Kita diuji. Nah saya tidak mau terpengaruh sama surga neraka karena saya fokus ke Allah. Kalau Anda fokus ke Allah, kira-kira dimasukin neraka apa surga? Ya enggak usah dicari, surganya mesti dapat. Karena fokus kepada Allah. Kan itu enggak? Beliau punya toko, punya makanan misalnya, terus saya sibuk sama makanannya. Tapi saya enggak pernah menyapa beliau. Seneng enggak dia? Jadi mending saya fokus ke dia, menyapa dia, salaman, ngobrol, minta rokok, gitu kan, segala macam. Dia seneng karena saya fokus sama beliau, saya dikasih makanannya enggak? Kok asih berlimpah-limpah, gitu caranya mas. Kalau saya cinta sama Allah, Allah nggak tega dong, gitu loh. Jadi jangan terpengaruh sama surga neraka. Wong ente juga nggak tahu surga, nggak tahu neraka kok. Kan neraka surga itu kita nggak tahu apa-apa sama sekali. Kata Rasulullah, begitu engkau membayangkan surga, bukan itu, kan gitu. Jadi ngapain lo? Mending Allah jelas menjelaskan dirinya, aku ini Ahad, aku ini Wahid, aku ini Rahman, aku ini Rohim, aku ini Alim, aku ini Halim, aku ini Wadud, aku ini Matin, kan gitu. Allah menjelaskan dirinya. Kalau Allah tidak menjelaskan dirinya, kita tidak punya pengetahuan tentang Allah. Itulah gunanya agama. Kalau tidak ada agama, kita tidak mengenal Allah. Kenalnya ya ada yang tiga, ada yang dulu kan matahari jadi Tuhan, bulan jadi Tuhan. Jadi itu Tuhan banyak. Ada angin itu juga Tuhan.
air Tuhan, banyak Tuhan, akhirnya jadi 3. Setelah sekian abad jadi 3, ada Tuhan yang menciptakan, ada Tuhan yang memelihara, ada Tuhan yang merusak. Kan gitu kan? Terus berkembang lagi jadi 1. Tuhan itu ya 1 itu tok. Udah, terusnya apa? Terusnya apa? Kalau mau memuncak lagi setelah 1 apa? Udah nggak ada lagi toh? Masa Tuhan separuh, 3/4. Udah, jadi kita sudah sampai ke puncak kesadaran, yaitu namanya tauhid. Nah sudah dengan tauhid, hanya dengan Allah, ya sudah nggak usah mikir yang lain-lain. Makanya dalam cari uang juga jangan cari uang. Bikin orang lain percaya sama Anda, bikin orang lain aman sama Anda. Maka Anda memproduksi apapun, berjasa apapun, orang merasa aman, maka Anda akan dititipi banyak jasa. Kan begitu dalam bisnis, betul nggak? Kalau orang merasa aman sama Anda, berarti Anda al-amin. Kalau Anda al-amin, rizkimu banyak. Orang merasa aman sama Anda kok. Jadi fokusnya jangan ke uangnya, fokusnya sama bikin diri kita menjadi orang yang orang lain merasa aman dan percaya sama kita. Maka uang akan datang, rizki akan datang, betul nggak? Yang dimaksud tidak peduli sama surga. Sebenarnya tidak peduli itu juga pura-pura. Sama Allah, aku tidak peduli surgamu ya Allah, gitu kan? Itu Allah juga tahu, Allah itu juga acting gitu loh. Allah itu acting, mohon maaf ya. Ini agak dikit, saya buka dikit. Emang Allah kan marah. Aku marah kepada hambaku gitu loh. Emang Allah punya kebutuhan untuk marah? Emang Allah kurang apa sampai marah-marah? Kalau kita semua kafir, Allah rugi enggak? Lah ya enggak. Untuk apa dia marah? Dia pura-pura marah supaya kamu itu mikir. Dia enggak marah beneran. Misalnya Allah mengatakan, wahai hambaku, aku haus, kenapa engkau tidak memberiku minum? Aku lapar, wahai hambaku, kenapa engkau tidak memberiku makan? Aku kesepian, wahai hambaku, kenapa engkau tidak menyapaku? Gitu. Masa Allah ngomong gitu? Terus kalau kita pakai bahasa literar, yang bener aja. Masa Allah butuh minum? Masa Allah lapar? Masa Allah kesepian? Kan gitu kalau kita pakai bahasa literer. Itu bukan literer, itu tidak linier. Sama dengan aku ingin hidup 1000 tahun lagi, kata Khairil Anwar. Emang bener 1000 tahun? Kan maksudnya nggak 1000 tahun bener toh? Maksudnya semangatnya tidak terbatas, gitu loh. Tapi nggak terus 1000 tahun, ya enggak. Jadi kalau Allah mengatakan aku lapar, bukan berarti Allah lapar. Dia cuma mengatakan aku bertempat tinggal di rumah hamba-hambaku yang tidak punya makanan. Aku bersama mereka. Aku bersama hamba-hambaku yang kehausan, tidak punya minuman. Aku ada bersama hamba-hambaku yang kesepian, tidak ada yang menyapa. Kalau engkau menyapa mereka, berarti engkau menyapaku. Indah kan? Itu maksudnya Allah. Enggak terus Allah lapar bener. Aduh lapar ya, masa Allah lapar? Tapi begitulah Allah bermain sandiwara sama kita. Kan asik. Gitu loh. Terus kita Allahu Akbar dipuji-puji, terus Allah seneng dipujian, enggak. Wong Allah itu tinggal kun gitu, bubar semua alam semesta ya bisa toh. Nah iya, jadi Allah itu enggak gitu. Maka saya sama Allah enggak mau terjebak, alah pura-pura surga nih. Enggak akan aku terganggu oleh surga dan neraka, karena aku cinta, fokus hanya kepadamu ya Allah. Innama asku bathli wa husni illa ilaika ya Allah, wala ila akhir. Itu kira-kira. Terus ya sudah sana masuk surga gitu. Endingnya gitu loh. Terakhir sebelum kita nyanyi bersama. Ada 2 orang di neraka. Allah suatu hari jalan-jalan lihat-lihat, aduh anak-anak ini ngapain di neraka? Ada yang disetrika pakai api, ada yang dimasukin kolam tai, ada yang macam-macam lah. Terus Allah tertarik sama 2 orang. Jibril, sini Bril. Panggil 2 orang itu yang sana sama yang sana, suruh ke sini. Terus Jibril terbang, anak 2 itu diambil, dibawa ke Allah. Terus Allah gini, ngapain kamu masuk neraka? Kira-kira, itu gambaran kemanusiaannya, tapi kan tidak mungkin Allah begitu. Allah kan laisa kamitsli syai'un, tidak seperti apapun, jadi ngomong apapun tentang Allah kan salah. Kita hanya menggambarkan untuk pemahaman kita. Ngapain kamu masuk neraka? Menjawab, si A ini menjawab, ya Allah, saya ini selama hidup nggak pernah berbuat baik ya Allah.
sekalipun saya tidak pernah berbuat baik, semua yang saya lakukan itu buruk. Terus kata Allah, alah, ya pantas kamu masuk neraka. Kamu ngapain? Satunya, ya Allah, saya itu selama hidup di dunia belum pernah taat kepadamu ya Allah. Satu kali pun aku nggak pernah taat. Oh, pantas. Udah pulang. Itu akhirnya diusir sama Allah. Pulang. Balik sana. Nah, ketika Allah mengusir dua orang ini reaksinya berbeda. Yang satu lari cepat sekali, yang satu lari sambil noleh gini. Tertarik Allah, itu ada dua fenomena ini. Ada dua gejala, balik, sini. Akhirnya oleh Jibril diambil lagi. Kenapa kamu tadi lari cepat sekali? Aku kan sudah bilang, ya Allah, selama hidup di dunia, aku belum pernah taat kepadamu. Begitu kamu perintah, aku senang sekali, aku lari secepat-cepatnya. Demi ketaatanku kepadamu, meskipun cuma sekali ini. Oh, jadi kamu lari cepat tadi karena taat kepadaku. Iya, ya Allah, lumayan satu kali. Gitu kan. Terus kata Allah, ya sudah kamu masuk surga. Itu Mas. Terus lah kamu ngapain kok tolah-toleh? Saya itu demi Allah disuruh balik sama Allah tadi itu bingung. Ini maksudnya disuruh balik ke neraka apa ke surga? Saya bingung gini. Tapi akhirnya saya husnudzon kepada Allah. Pasti maksudnya disuruh pulang ke surga ini. Gitu. Oh, jadi kamu tadi husnudzon sama aku? Iya. Ya sudah masuk surga. Itu. Loh, begitu murahnya Allah, Mas. Makanya sekarang berusaha masuk neraka. Ya, siapa tahu nanti dipanggil Allah. Kalau dipanggil, kalau nggak dipanggil mampus lo kan itu. Oke.